sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 14 dengan tema Yesus menyembuhkan anak muda di Nain. Lukas pasal 7 ayat 14. Sebab beginilah firman Allah. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang Yesus yang menyembuhkan anak muda di Nain. Kita akan membaca dan mendengar kisah ini dari permulaan Lukas pasal 7 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah pembacaan tersebut. Saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan mendengar kisah mengenai mujizat Tuhan di kota Nain, kita telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ia adalah Mesias, sebab ia memperlihatkan dirinya sebagai penguasa kehidupan. Tuhan Yesus memperlihatkan sisi lain dari penderitaan yang paling ditakuti manusia, yaitu kematian, dan bahwa karya keselamatan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan walaupun kita harus menghadapi yang namanya kematian, namun karya keselamatan Allah masih akan berlanjut sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, di pagi hari ini, dari kesungguhan dan ketulusan atas kasih Yesus yang hidup di dalam diri kita dan hati yang penuh kasih, marilah kita memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan, dan hal itu bernilai tinggi di mata Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.